Moms, waspadai kejang demam bisa berulang dialami oleh si kecil. Tapi tenang Moms, kita dapat melakukan pencegahan ketika si kecil demam sehingga tidak disertai dengan kejang. Berikut basa-basi merangkumkan bagaimana mencegah kejang demam pada anak. Pertama, Moms dapat memantau demam si kecil dengan menggunakan termometer suhu tubuh anak. Kedua, hindari memakaikan baju yang terlalu tebal pada si kecil, karena dengan baju yang terlalu tebal akan membuat keluarnya panas terhambat. Ketiga, Moms dapat mengkompres si kecil dengan menggunakan air hangat. Dan terakhir, berikan si kecil obat pereda demam sesuai dengan resep dokter. Nah, Moms, yuk coba dipraktekkan di rumah saat si kecil demam. Itu dia tadi langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejang demam. Tapi sebenarnya dok, kejang demam itu sebenarnya bisa kita cegah atau memang hanya bisa dihindari? Kalau misalnya yang pertama kali kan kita nggak pernah tahu ya maksudnya. Tapi kalau sudah pernah kejang demam pertama kali, tentunya kita nggak mau ada kejadian kedua. Nah, disitulah biasanya kita sebagai dokter saya langsung membekali. Ini ada obat anti kejang, jadi dikasih sebelum anaknya kejang. Jadi masih bisa dikasih lewat mulut kan. Kalau anak udah kejang nggak bisa dikasih apa-apa lewat biasanya mulut. lewat dubur ya. Iya. Gitu. Jadi obat tersebut dapat diberikan bila anak sudah mulai demam di atas 38,5 itu sudah langsung dikasih. Jadi kalau sudah punya riwayat kejang betul. demam. Tapi kalau nggak punya riwayat, memang kayak misalkan anaknya Disti 39,8 nggak punya riwayat, itu obat itu misalkan ibunya Parno gitu kan, untung dia termasuk yang tenang. Kasih aja deh daripada kejang, jangan. Iya, nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Obat itu aman kok. Jadi cuman bisa bertahan kurang lebih 1 jam. Oke. Sebenarnya kan tadi dokter sempat bilang katanya kejang demam itu sebenarnya tidak bahaya. Iya, betul. Tapi bikin parno dan bikin trauma. Iya. Tapi kita tahu dari mana kalau kejang demam ini ternyata berbahaya? Berbahaya kalau misalnya kejang demam terjadi lebih dari 15 menit. Capek banget kan 15 menit. Yang ngelihat yang 1 menit aja kita juga lemes kan. Benar. Jadi kejang demam yang lebih dari 15 menit atau dalam 24 jam dia berulang. Jadi beberapa kali. Oke, itu harus waspada berarti ya. Iya, betul. Baik, tadi kita sebelum iklan, nah coba kita tanya Disti dan suami. Ini adalah alat-alat, ini termasuk jari ya. Kenapa termasuk jari? Karena pas Alika kejang demam pemirsa itu terjadi jam 11 malam pas Dani umur 1, itu yang aku masukin pertama kali adalah tangan. Karena aku udah nggak bisa nih punya gini-gini nih. Nah, jadi udah nggak kepikir, jadi aku milih tangan. Kalau Disti, menurut kamu pertolongan pertama yang mana? Tangan juga. Tangan. Paling sama ini. Sama tapi anduk. harus pakai air panas juga sih. Oke, coba. Silakan diambil anduknya. Kalau Mas Supi? Sendok. Sendok. Kalau kamu lebih setuju yang mana? Pertolongan pertama? Sebenarnya sih yang aku lakuin pakai tangan, tapi ini nih pakai ini. Oke. Jadi beli es krim dulu. Beli es krim dulu. Coba, sekarang kita akan langsung praktek. Kebetulan sudah ada bayi-bayi yang tersedia di situ. Wow. Sila. Dipilih. Ada bayi yang warna kuning, ada yang coklat, ada yang kecil. Ayo Mas Supi, bisa diajak atau jagain anak Mas Supi? Iya, mari. Mau ikut? Kita di sini akan langsung praktek ya pemirsa. Kebetulan ada 3 bayi yang sudah tersedia di sini. Boleh. Sini, ikut. Coba. Kita tanya sama yang punya pengalaman dulu karena anaknya pernah kejang. Ketika anak kejang, itu buat apa sticknya? Ini stick itu buat nahan supaya lidahnya nggak masuk ke dalam. Jadi masukin ke mulut, masukin ke mulut dan sambil tahan supaya lidahnya nggak meringkel ya bahasanya. Nggak kegigit. Nggak kegigit juga, tapi katanya bisa berputar balik juga itu lidah. Emang kalau bahaya ya lidah putar balik, dok? Takutnya nanti akan dibahas ya nanti. Akan dibahas. Jadi ini tahan. Disti? Kalau saya mungkin buka dulu bajunya. Terus ini ininya dikasih air hangat. Terus ditaruh ke sini. Karena kalau taruh sini kayaknya dia makin ya maksudku aku bayanginnya dia kan lagi nggak bisa nafas ya. Taruh sesuatu di atas pasti dia akan ngerasa bahwa lebih enak gitu, kayak ada beban gitu malah. Kita menambah beban. Tapi mungkin kalau ini bisa kita kayak buat andukin aja gitu semuanya. Jadi biar suhu tubuhnya cepat turun seperti itu. Gitu. Nah, kalau Mas Upi? Saya sih dibuka baju dulu biar nggak keringetan. Kemudian sendoknya untuk? Mungkin masuk mulut biar nahan dia nggak gigit lidah. Oke. Itu Biasanya emang yang kejang
gigit. Betul, itu nggak tahu mitos atau fakta, cuman katanya orang kalau kejang itu lidahnya bisa putus. Pernah denger ibu-ibu? Serius, makanya kenapa kita harus masukin sesuatu? Itu bener nggak sih? Lidahnya putus. Katanya. Kegigit. Bener nggak sih? Jadi biasanya kalau kejang itu kan pasti matanya menelik ke atas, matanya yang kebalik, lidahnya nggak kebalik. Oh, lidahnya nggak kebalik, enggak ya? itu enggak ya? Ngebalik lidah. Terus lidahnya itu supaya tidak tergigit, memang lebih baik kita membetulkan letaknya. Tapi jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Jadi posisinya lebih baik kalau kejang ditaruh di tempat yang Oke, datar. praktek. Jadi kita masukin sendok nggak boleh? Iya. Masukin stick up tangan juga nggak Iya, boleh? karena ini takut putus. Atau kalau anak-anak yang kejang itu udah punya gigi, takut giginya putus, terus ketelan malah kesedak, ada problem lain lagi. Oke, jadi supaya membenarkan posisi lidahnya terus gimana? Iya, jadi anaknya tetap ditidurkan posisi ini, terus kepalanya dimiringin. Miringnya kanan atau kiri, Dok? Sama aja. Oh, sama aja. Tapi kepalanya aja ya, nggak sebadan Kepalanya badan. aja, nggak sebadannya. Tapi kan pas dia lagi kejang biasanya suka Lebih, iya. kaku. Iya, takut. Jadi usahakan begini. Kalau mau badannya ikut miring juga nggak apa-apa. Oh, diginiin juga boleh? Boleh, tapi tetap jangan masukin macam-macam ke dalam mulut gitu. Dan setuju dengan Mbak Disi tadi, dibuka bajunya terus dikompres semuanya pakai air panas. Air panas mampu nanti. Oh, air hangat. Air Iya. hangat, suam-suam kuku atau air hangat cenderung agak panas. Air hangat cenderung agak panas karena kita berusaha untuk pembuluh darah terbuka cepat, jadi panasnya cepat nguap gitu. Jadi dikasihnya ya semuanya, depannya, kepalanya, punggungnya, terutama juga ketiak sama selangkangan yang sering demamnya tinggi. Berarti nggak harus pakai anduk ya, bisa jadi langsung kita banjur air, boleh nggak banjur? Banjur diguyur maksudnya Iya, ya? iya, jadi kan kalau ini cepet dingin nih, misalnya anduknya justru jadi dingin gitu, tapi kalau itu kan airnya akan terus Bisa, iya. gitu. Kalau pakai alkohol, katanya alkohol dibalur biar Oh, nggak panasnya boleh turun. karena cepet nanti kaget ada perubahan suhunya yang terlalu Ini cepat. mau tanya deh, Dok. Ini kan misalkan anak sudah panas nih, suhu badannya panas, terus kita kan biasanya bukain bajunya, dia pakai diapers aja, terus AC Iya. tetap menyala, gitu boleh ya, Dok Iya, ya? iya. Jadi kalaupun dia posisinya kejang, kita lingkungannya tetap dingin, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah lingkungan AC, tapi kalau AC-nya terlalu dingin nanti malah ini Menggigil ya, menggigil. kedinginan. Atau ada suhu ideal nggak sih? Sebenarnya suhu ideal itu 27 suhu kamar. Suhu kamar 27 Iya, tapi derajat. bukan berarti AC-nya suhunya 27. Suhu ruangannya yang Suhu 27 ya. ruangannya, Oke, ini coba kita review sekali lagi ya. Jadi jangan masukkan apapun ke dalam mulut walaupun lidahnya katanya bisa kegigit. Iya. Mendingan kepalanya Dimiringkan. dimiringin. Iya. Aduh, Bu, main Yang itu Bu. nggak bisa. Yang ini nggak bisa miring. Oke, kalau Ini kepalanya Ini horor dimiringkan. deh yang ini. yang ini emang agak serem, ini anaknya Wendy, maaf ya. Ini horor banget. Jadi kalau dia nggak bisa dimiringin karena kaku, Iya, miringin aja semua ininya kita badannya. miringin semua badan. Iya. Ini adalah posisi paling Iya, aman. karena biasanya kalau anak kejang itu bisa menyebabkan tersedak. Kadang-kadang dia kejang pun kan dia lagi makan bisa. Jadi supaya makanannya bisa keluar, ya begini, dimiringkan. Oke. Takutnya muntah. Waktu itu pengalaman Alika itu pas kejang lidahnya, bibirnya biru. Iya, Aku pikir dia beneran, aku pikir saat itu dia kalau inget-inget itu aku pikir dia mau lewat karena lidahnya biru. Itu berarti ada jalur oksigen yang terhambat. Iya. apa jangan-jangan karena aku masukin jari aku? Enggak juga, itu kan biasanya karena nahan aja Iya. kan, supaya mulutnya nggak katup. Jadi kalau kejang biasanya semua otot kaku termasuk otot pernafasan, jadi dia nggak napas. Oke, baiklah ya. Jangan terulang lagi ya. Jangan terulang lagi, jangan terulang lagi sekali makanya. Iya, mesti sedia obat di rumah. Iya, sekarang Simpan, sih udah gitu. bawa kemana-mana pergi, kan nggak pernah tahu Obat kejangnya penurun kapan. panas atau obat anti kejang? Dua-duanya. Dua-duanya itu sangat penting sekali ya udah pemirsa. Nanti kita akan balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Nice to meet you where you been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god. Kabar kabur berikut ini mengenai kejang yang menjadi inspirasi dari sebuah tarian. Anak muda pada tahun 80-an sangat menyukai tari kejang yang biasa disebut dengan breakdance. Kenapa disebut tari kejang ya? Katanya karena gerakannya memang mirip dengan orang kejang. Michael Jackson juga menjadi salah satu penyanyi yang mempopulerkan tarian ini dengan gaya moonwalk loh. Kemudian gaya paling susah banget yang disebut head spin, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah sambil berputar-putar.
Aduh, resiko patah leher tuh. Tapi sebenarnya inti dari gerakan tari kejang ini adalah menjaga keseimbangan badan dengan mengikuti ritme dan tempo musik yang sangat cepat diselang-seling oleh gerakan yang variatif. Jadi, jangan coba-coba melakukan gerakan tarian ini tanpa latihan yang rajin dan fisik yang prima ya. Apalagi mencobanya dalam keadaan mabuk. It'll leave you breathless.